seperti yang gue jelasin sebelumnya kan emang ada yang cocok buat di komplek, buat main sama keluarga. Kalau buat main sama keluarga bisa bonceng sampai 2 anak tuh gue saranin lo pakai Vido deh. Harga kira-kira Harga kisaran? itu biaya transportasinya pasti kepangkas jauh. Udah gitu sehatnya dapat. Halo, welcome back to EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng dan kembali kita akan membahas mengenai skuter listrik part 2. Di mana di episode terdahulu kita sudah mendengarkan ya penjelasan dari Om Unai mengenai skuter listrik, klasifikasi termasuk juga macam-macam apakah bisa untuk anak-anak atau untuk dewasa dan sebagainya. Apakah beliau punya koleksi atau juga jual atau titip jual. Kita sudah mendengarkan dan untuk di part 2 ini kita akan mendengarkan langsung berapa harganya. Tentu teman-teman ingin tahu ya berapa sih harga skuter listrik, dan juga kita ingin tahu brandnya tuh ada banyak nggak sih, ada apa aja. Kemudian yang penting juga adalah di mana sih komunitasnya, apakah ada, apakah bisa, sering ngumpul dan sebagainya. Untuk itu jangan lupa klik subscribe, kemudian klik like dan tombol bell supaya Anda mendapatkan notifikasi dari kami. Check it out. Nah, lanjutin nih Om dengan tadi. Kita lihat di sini ada berbagai macam brand ya atau merek ya. Ada Red Wheels, ada Inokim, Vido, Zero. Ini maksudnya Om semua yang pegang brandnya atau bagaimana ini? Untuk beberapa brand sebenarnya udah ada authorized dealernya gitu di Indonesia. Kayak Kabo udah ada, terus si Inokim juga ada, Zero ada. Tapi kadang-kadang di saya juga banyak ngejual baru titipan, atau saya suka bantu dealer-dealer juga untuk menjual titip jual di sini gitu. Jadi saya menjual beberapa brand. Nah, namun di saya sendiri saya juga punya produk sendiri, brandnya itu yaitu Red Wheel. Ini Red Wheel, ini Red Wheel gitu. Jadi hasil dari beberapa saya pakai skuter, research, bongkar-bongkar, servis. Nah, banyak eksperimen yang saya lakukan di brand saya sendiri ini gitu. Jadi kalau bisa dibilang ini saya pengen punya skuter yang bisa dipakai hujan-hujan gitu. Karena saya suka menggalakkan orang untuk kayak ayo dong, Kapanpun pakai gitu ya. everyday is good to work, kemana-mana pakai skuter, pasti selain biaya transportasinya pasti kepangkas jauh. Udah gitu sehatnya dapat. Tapi biasanya kendalanya ketika ditanya kalau hujan gimana gitu. Akhirnya gue coba skuter tolak badai. Bisa pakai hujan-hujanan. Sebenarnya walaupun hujan gue juga ya kadang-kadang ngeduh juga sih gitu. Karena kan kadang lupa. Skuternya nggak apa-apa, orang yang sakit. Sakit gitu. Jadi sekarang ada solusi lah untuk kalau orang pengen ngantor terus takut buru-buru nggak sempat pesan Grab naikin ke mobil, hajar hujan, ya udah gue bikinin lah si brand Red Wheel ini. Red Wheels itu ya. Jadi Red Wheels anti hujan juga. Anti hujan, terus sama Kalau banjir Om? Banjir sebenarnya ada juga sih yang nekat beberapa. Tapi saya nggak rekomen ya kalau banjir. Kecuali banjirnya masih di bawah di bawah ban ya, masih di bawah ban. Tapi pernah ada yang lewatin sini, saya buka deknya isinya air semua. Waduh. Yang nggak selamat tuh waktu itu alarm. Alarm modulnya karena dia emang nggak anti air kebuka ya, jadi skuternya nggak bisa dimatiin. Pas saya copot. Berarti selalu ada masalah ya kalau banjir ya? Iya. Oke. Tapi jangan sering-sering. Nah, untuk motor sendiri dia yang pertama kali ke sealant. Jadi dia tuh waterproof ya? Iya, di sininya tuh ada sealant. Kalau yang lain kan nggak boleh. Gitu. Itu doang sih paling. Di Red Wheels ya, khusus Red Wheels ya? Iya, untuk Red Wheels. Sebenarnya sih tadinya nggak niat dagang, cuman karena gue pengen bikin, ternyata ada minimum quantity, ya akhirnya mau nggak mau pesan banyak jual juga ya. Daripada dipakai sendiri kebanyakan. Tadinya pengennya sih gue doang yang punya nih gitu. Malah bikin tipe yang baru deh. Gitu. Om, Om Unai. Gimana? Nah, gantian saya nih Om, dari Om Ibeng. Gimana Om Alfred? Kan gitu banyak merek di sini. Nah, kalau saya mau masuk nih sebagai new entry, saya newbie nih, saya mau main skuter. Mulai dari mana Om? Bisa ceritain nggak? Dari segi harga, terus dari segi fitur, apa yang cocok bagi orang newbie nih, new entry? Tadi seperti yang gue jelasin sebelumnya kan memang ada yang cocok buat di komplek, buat main sama keluarga. Kalau buat main sama keluarga bisa bonceng sampai 2 anak tuh gue saranin lo pakai Vido deh. Harga kira-kira? Harga kisaran? itu 8,5 juta. Mulai dari 8,5 juta? Iya, 8,5 juta. Oke, Nah, terus? untuk skuter-skuter yang new entry yang gue rekomend tadi yang bisa lari 4
45 jarak ke 50 itu rata-rata harganya sudah di atas 12-14 juta. 12-14 juta. Itu baru ya. Gitu. Nah untuk kalau lu sukanya apa nih Om? Buat komuter itu ada skuter-skuter yang seperti kayak Ninebot, Xiaomi itu juga lumayan murah ya. Harga-harga kecil itu ya. Iya, harga-harga di bawah 7 juta juga udah dapat. Tapi nyaman nggak Om untuk naik? Enggak. Kurang Nyaman. Nah, Karena dia nggak ada suspensi. kita pilih yang nyaman-nyaman dulu deh, yang menurut Om oke gitu. Nah, tadi kalau buat mobilitas bisa komuter ya yang tadi tuh yang lumayan kecil-kecil kayak tadi yang Zero, ada lagi Red Wheeling itu yang bisa lari 45, dari bentuk masih kecil, angkat juga nggak terlalu berat, itu masih oke. Tapi kalau udah senengnya head to head ke kantor, udah bener-bener gantiin kendaraan Itu motor, back to work lah, back to work. itu Skuter to work. udah yang 1000-1200 watt ini cocok. Om Alfred beratnya berapa? Saya sekitar 70 kilo. 70 kilo masih bisa pakai yang 1000 kali 2 gitu. Masih 1000 kali oke. 2 ya. Iya. Bisa irit ya. Bisa irit. Harganya Harganya? untuk 1000 kali 2 sekitar 20-an biasanya. 20 juta. Ya. Oke. Nah, untuk kelas 1200 udah pasti harganya di atas 30. Bahkan ada yang 40, 50, 60 ada. Oke. Untuk kayak contoh si Wolf ini harganya sekitar 41 barunya. Si Crosser ini 35. Ini tuh 45 si Termi. Yang ini 38 si Raptor. Oke. Nah, Inokin ini dulu barunya 28 juta. Nah, kalau yang sebelahnya itu Dark Knight juga sekitar 20. Dulunya 28 juta. Nah, Iya. sekarang berapa? Ini secondnya rata-rata cuman 20 ya. Oh, 20. Iya. Itu dengan kondisi baterai bagaimana tuh? Sehat. Sehat. Jadi semua skuter yang dititip jual di sini udah gua tesnya bukan cuman ngeliat voltase ya, tapi gua bener-bener range test, bener-bener dipakai masih sesuai nggak sama pabrik. Gitu. Oke. Di charge-nya juga masih oke, range-nya masih sesuai sama spek. Nah, di sini tuh lumayan ketat. Untuk barang yang mau titip jual emang harus ditaruh di sini, dites di sini, difoto di sini, di video di sini, dicekin semua di sini. Oke. Baru dilempar ke customer gitu. Baru dilempar benar-benar customer, ketat. terus kita masih kasih garansi sekitar 2 mingguan. Gitu. Oke, good. Nah, ini kan begitu banyak nih, ada orang yang beli, ada orang yang kemudian juga servis, upgrade begitu. Emang penggunanya sudah banyak ya? Dan ada komunitasnya nggak sih untuk skuter ini, skuter listrik? Ada. Kebetulan komunitas nih ada yang pernah gue bikin lah ya. Ini mungkin jalan yang kedua tahun. Ini namanya ESOY. Ini contohnya baju. Esoy. Bisa dilihat bajunya. Elektrik Singkatannya. Scooter Owner Indonesia. Ayo, Nah. ingetin teman-teman. Nah, jadi ini udah hampir 2 tahun. Kita membernya hampir ada sekitar 400 Wah. seluruh Indonesia. Jadi alhamdulillah sih di komunitas belum ada laporan kehilangan. Terus amit-amit ya ketabrakan sampai parah, kecelakaan atau ditabrak sampai yang meninggal sampai rumah sakit kita belum ada. Itu sih alhamdulillah ya gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang ini kendaraan yang cukup aman. Banyak orang kan takut berdiri gimana gitu. Padahal dari segi safety ini lucu ya. Ketika gue pakai ini motor, mobil itu lebih kayak ngalah. Kayak selalu pengen ngasih jalan atau dia pengen ngelihat gitu. Jadi kita selalu diberi jalan gitu. Kita pun di komunitas ESO ini suka ngasih edukasi supaya kita pakai peralatan atau perlengkapan pengaman seperti helm tuh udah pasti wajib. Terus kita juga bikin jaket komunitas yang ada protektornya, knee protektor gitu, sarung tangan gitu. Nah itu kita selalu ngasih edukasi itu. Sama kita kalau yang jalannya pelan kita suruh selalu di kiri. Jangan selalu ugal-ugalan juga di kanan, gebut-gebutan rame-rame, jangan. Kalau sendiri-sendiri lagi buru-buru boleh gitu. Karena emang speednya beberapa udah melebihi motor kan, jadi kita selalu bikin edukasi seperti itu. Terus di ESO juga sistemnya adalah bertanya sama user bukan sama pedagang. Jadi kita tidak membiarkan pedagang di situ banyak mempromosikan gitu. Jadi emang lu nanyalah sama user sebelum lu beli, nyoba dulu lah gitu. Jadi tukar informasi gitu ya. Iya, udah harus ngerasain, cobalah beberapa. Jadi kadang-kadang orang datang ke sini hanya cuman datang nyoba-nyoba tuh banyak gitu. Minimal mereka tahu rasanya per skuter apa, jadi tidak ada meminimalis kata salah beli lah. Gitu. Itu yang gua tekankan di komunitas ini gitu. Terus kita selalu ada group ride setiap
Sabtu atau Minggu atau Jumat itu night ride biasanya kita suka ada gitu. Oh, riding bareng. Kalau untuk kumpulnya paling sering di titik kumpulnya di mana nih Om? Tergantung. Kalau lagi hari city ride biasanya kita ada base camp ada 2 di Blok M, ada cafe teman kita juga kan. Jadi gini, ada gunanya juga komunitas. Teman-teman yang punya cafe kita jadikan base camp. Gitu. Jadi kita saling support lah apa usaha di situ. Teman lagi buka usaha apa ya kita coba beli. Untuk kayak kaos-kaos juga kadang-kadang ini kita non profit bikinnya gitu. Jadi terus untuk aksesoris sistemnya kita adalah ngasih link yang mana yang paling murah di situ. Gitu. Di Blok M dan di mana satu lagi? Yang satu lagi di Tebet juga. Oh, ada. di Tebet. Nah, terus kalau di mana di Bogor kita juga ada rumah-rumah. Di sini juga sering jadiin base camp untuk riding yang sekali-sekali jauh 140 kilo ke Bogor gitu. Jadi kalau yang di Jakarta Blok M dengan Tebet. Ya. Kalau yang lebih ke selatan nih di Setu, Babakan. Di Setu, terus kadang-kadang satu lagi di Cibinong. Oh, di Cibinong gitu. juga. Ada Lebih ke Bogor mungkin ya? Ya, karena di Bogornya sendiri kita kurang lebih 70 kilo. Mainnya kita nanjak-nanjak sampai Cilenyi, ke puncak, pas gitu. Nah, kita sudah mendengarkan ya informasi yang begitu beragam dari Om Unai, skuter elektrik entusias. Terima kasih banyak Om Unai. Terima kasih banyak Om. Terima kasih banyak. Kita ada kurang-kurang. kita nanti boleh nyobain tapi Om ya. Bonggo, cobain. Saya pengen nyobain nih Om, rasanya naik skuter. Semuanya dicobain. Nah, kita sudah mendengarkan ya penjelasan dari Om Unai mengenai beragam brand apa saja yang dijual di titik jual ataupun juga koleksi dari Om Unai termasuk harganya. Kita sudah mendengarkan dan ternyata fantastis ya. Ada yang murah, ada yang juga wow gitu ya. Kita sudah mendengarkan semua dan kalau kalian suka dengan episode seperti ini jangan lupa klik subscribe, kemudian like dan tombol bell. See you next time di EVholic. Salam EVholic.